Masuk ke dalam kajian teori yang kedua, yakni keluarga berencana. Keluarga berencana yang ditinjau di sini, yang pertama pengertian keluarga berencana, yang kedua alat kontrasepsi, yang ketiga tujuan keluarga berencana, yang keempat keluarga berencana dalam Islam. Masuk ke dalam pengertian keluarga berencana. Keluarga berencana adalah menurut Masruk Zuhdi atau family planning, yang dalam bahasa Arab memiliki istilah tanzimun nasl, yaitu pengaturan keturunan, memiliki arti pasangan suami istri yang mempunyai rencana konkret mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir, agar setiap anaknya yang lahir disambut dengan bahagia dan syukur. Jadi keluarga berencana ini itu merupakan tanzimun nasl, maksudnya itu mengatur jarak keturunan. Artinya bukan tahdidun nasl, mencegah keturunan. Lanjut ke dalam alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu artinya adalah alat untuk mencegah kehamilan, yang mana di sini ada beberapa macam alat kontrasepsi. Yang pertama alat kontrasepsi dalam rahim, IUD. Ada alat kontrasepsi bawah kulit, implan. Ada yang namanya suntik, memakai pil, dan juga tubektomi. Setelah itu kita lanjut ke dalam tujuan keluarga berencana. Tujuannya secara umum yakni program nasional keluarga berencana bertujuan untuk ikut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan dan pengendalian penduduk, agar dapat dicapai keseimbangan yang baik antara jumlah dan kecepatan perkembangan penduduk dengan produksi dan jasa-jasa. Tujuan secara khususnya yaitu dari segi kesehatan. Tujuan secara khusus dari segi kesehatan yaitu bertujuan agar nanti kesehatan antara ibu dan anak itu tidak terganggu. Juga kondisi perekonomian keluarga, kesejahteraan keluarga, penyesuaian dalam perkawinan. Artinya adanya jarak antara anak yang pertama dan anak yang kedua, selisihnya berapa tahun, sehingga tidak mengganggu kesehatan sang ibu dan sang anak. Yang kelima, kesejahteraan pribadi. Yang keenam, kesejahteraan masyarakat dan negara. KB di dalam Islam. Saya mengambil dari pendapat Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, memandang bahwasanya program KB diperbolehkan atas dasar praktek azl yang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, yakni mengeluarkan sperma di luar rahim, yang mana sudah ada pada zaman Rasulullah. Atas dasar apa beliau membolehkannya? Yang pertama, mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan sang ibu, khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersulit ibadah. Yang ketiga, pembolehan melakukan azl yang biasa terkenal dalam syara ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui kalau hamil dan melahirkan anak yang baru lagi.
Masuk ke dalam keluarga sakinah, yaitu ditinjau dari pengertiannya. Keluarga sakinah di sini pengertiannya adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, pengertian dari keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ini dari Direktorat Jenderal Islam Bimbingan Masyarakat tahun 2006. Hakikat dari keluarga sakinah itu sendiri, di sini saya ambil dari Quran surah Ar-Rum ayat 21, bahwasanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bahwasanya tujuan daripada pernikahan itu terwujudnya keluarga yang sakinah, diartikan dengan damai atau tenang dan tentram, semakna dengan saadah, bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sakinah itu, untuk mewujudkan keluarga sakinah tentunya ada rasa cinta mencintai atau mawaddah, yakni menyukai, senang, mengasihi, dan menyayangi. Setelah saling mencintai, timbullah rahmah, ya artinya kasih mengasihi. Rahmah di sini disumberkan dengan kesadaran bahwa tidak seorang pun yang sempurna. Kekurangan yang dimiliki istri boleh jadi dimiliki suami dalam bentuk yang lain. Kesadaran demikian dapat memelihara dan menyumberkan kasih sayang. Masuk ke dalam karakteristik keluarga sakinah, yakni yang pertama, lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alasan menikah tidak hanya karena kepuasan nafsu belaka, namun di dalam pernikahan itu di mana suami istri saling menjalankan hak dan kewajibannya serta merta untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik keluarga sakinah yang kedua yaitu kasih sayang. Kasih sayang yaitu saling mencintai karena Allah antara suami istri dan segenap anggota keluarga. Hal ini merupakan salah satu perekat terpenting dalam membangun keluarga yang sakinah dan merekatkan persahabatan di antara keluarga. Yang ketiga yaitu saling terbuka, santun dan bijak. Saling terbuka di sini di mana seorang suami dan seorang istri saling terbuka terhadap permasalahan yang mereka alami. Dengan sebab itu saling terbukanya antara suami dan istri menjadikan keluarga tersebut bisa saling mengasihi dan saling menyayangi. Sehingga dalam permasalahan tersebut kita dapat menilai kebijakan pasangan kita dalam mendengarkan segala keluhan permasalahan di antara pasangan suami istri. Lanjut karakteristik keluarga sakinah yang berikutnya yaitu berkomunikasi dan bermusyawarah. Artinya tidak terputus komunikasi antara seorang suami dan seorang istri, dan setiap ada permasalahan selalu ada waktu untuk musyawarah dengan keluarga, sehingga nanti akan menjadi perekat dalam hubungan antara suami istri, sehingga dapat
mewujudkan keluarga yang sakinah, tasamuh atau toleransi dan pemaaf. Di sini sebagai pasangan suami istri tentunya pasti memiliki kesalahan masing-masing. Oleh karena itu, mempunyai sifat toleransi dan pemaaf merupakan sesuatu hal yang harus dimiliki oleh setiap pasangan, sehingga pasangan tersebut akan merasa tentram dengan pasangan mereka masing-masing. Yang keenam, yakni adil dan kesamaan. Adil di sini berarti seimbang dan proporsional. Dengan demikian, keluarga tersebut memberikan nafkah, hak dan kewajiban mereka sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Lanjut, yang terakhir yaitu sabar dan syukur. Kesabaran dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang sangat mendasar untuk mencapai keberkahan dalam sebuah keluarga, dan mensyukuri kehadiran keturunan sebagai karunia Allah harus diwujudkan dalam bentuk mendidik mereka, memberikan sandang, pangan, kesehatan, dan merawat mereka hingga mereka tumbuh dewasa nanti. Masuk ke dalam kajian teori yang keempat, yaitu relevansi maqasid syariah terhadap program-program berencana. Di sini memiliki 3 tingkatan penjelasan, yaitu kebutuhan doruriyat, yaitu bisa kita aplikasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi memerintahkan kita untuk menikah dan melarang kita untuk berbuat zina. Merupakan itu kebutuhan doruriyat, kebutuhan utama yang harus kita jalankan. Baik, masuki dalam memelihara keturunan dalam kebutuhan hajiat. Bisa kita ambil contoh seperti keluarga yang mempunyai perekonomian yang pas-pasan. Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mereka bisa mengikuti program keluarga berencana yang mana bisa menjadi solusi bagi mereka untuk mengatur perekonomian dalam sebuah keluarga. Dikhawatirkan nanti jika mempunyai anak atau keturunan lagi, keluarga tersebut tidak mampu membiayai terutama pendidikan dan kesehatan anak tersebut, sehingga program keluarga berencana bisa menjadi suatu ikhtiar atau solusi bagi keluarga tersebut. Selanjutnya, memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat. Setelah mengikuti program keluarga berencana, di situ keluarga boleh memilih alat kontrasepsi seperti apa yang mereka inginkan, dengan waktu jangka berapa tahun mereka ingin membatasi penundaan kehamilan mereka, sehingga pemilihan kontrasepsi dan juga penundaan berapa lama batas kehamilan mereka itu merupakan memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat. Dan juga keterkaitan antara maqasid syariah terhadap program-program berencana itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 8, yakni keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal, melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi dapat kita simpulkan maqasid syariah untuk mencapai kemaslahatan dan membuat kemaslahatan
program pemerintah keluarga berencana juga mereka untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi antara Maqasid Syariah dan program dari pemerintah mempunyai keterkaitan yang sama. Lanjut ke dalam metodologi penelitian saya. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian saya kali ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Rancangan penelitian saya yaitu meliputi sumber data dan data penelitian, instrumen, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan laporan hasil penelitian. Lokasi penelitian saya yakni tadi di Kampung KB, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sumber data dan data penelitian. Sumber data di sini sumber data premier, yaitu saya mengambil dari hasil wawancara dan observasi terhadap PLKB atau penyuluh lapangan keluarga berencana yang berada di Desa Kampung KB, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang ini, dan juga masyarakatnya yang mengikuti program keluarga berencana. Saya jadikan sebagai sumber data premier. Dan sumber data sekunder yaitu seperti dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku, Al-Quran maupun hadis. Dan data penelitian di sini yang saya butuhkan yakni data dari penyuluh keluarga berencana atau PLKB, penyuluh lapangan keluarga berencana, data masyarakat yang mengikuti program KB, dan data keadaan kampung KB secara umum. Data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan pedoman observasi, wawancara, serta dikuatkan dengan adanya dokumentasi yang dibutuhkan. Instrumen pengumpulan data saya menggunakan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data, setelah itu teknik analisis data, yaitu yang pertama memilih topik yang terbatas agar bisa dikelola dengan baik. Yang kedua, peneliti menjelaskan dari penelitian yang sudah ada atau belum pernah dilakukan guna mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan menyusun strategi untuk melaksanakan penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan dan membangkitkan data dari lapangan melalui wawancara, pengamatan, observasi, dan juga dokumentasi. Yang kelima itu analisis, yaitu peneliti melakukan analisis data sampai menemukan tema serta melakukan interpretasi data. Yang keenam yaitu peneliti merangkum dari penelitiannya dan mengintegrasikannya data kualitatif tersebut
Yang terakhir yaitu peneliti merangkum penelitian dari hasil penelitiannya dan mengintegrasikan data kualitatif tersebut dalam bentuk narasi atau dalam bentuk teks. Demikian dari proposal skripsi saya kali ini. Sebelumnya saya memohon maaf apabila dari presentasi saya dari awal hingga akhir begitu banyak kesalahan, baik dari segi perbuatan ataupun dari segi ucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.